Ini yang pertama, 1 tambah 1 sama dengan 2. Benar gak teman-teman? 1 tambah 1 sama dengan 2. Benar ya? Artinya wajib. Apa artinya? Artinya apa yang kita katakan itu wajib kita penuhi. Karena apa yang kita katakan itu adalah janji. Kalau orang sudah percaya sama kita, kira-kira dia beli produk kita enggak? Benar enggak? Mata uang pembelian apa? Kalau orang mau beli, biasanya dia dipilih mana yang paling dia percaya. Kalau dia mau beli mobil, pasti dia beli merek yang paling dia percaya. Kalau mau beli ke temannya, pasti dia teman yang paling terpercaya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah mengembalikan trust customer. Masalahnya customer itu sudah trust ke kita atau belum? Kalau belum, tugas kita adalah mengembalikan trust customer. Caranya gimana? Caranya adalah menepati janji kita kepada customer, kepada tim, kepada mitra. Gitu. Kenapa? Karena fundamental bisnis itu adalah apa yang diajarkan Rasulullah, yaitu reputasi. Reputasinya Rasulullah apa? Amanah, jujur. Bagaimana orang mau beli ke kita sedangkan dia tidak trust sama kita? Ya enggak? Maka tugas kita adalah mengembalikan trust pelanggan. Karena selama pelanggan itu kita punya janji dan tidak kita tepati, maka pelanggan sudah tidak trust sama kita. Maka tugas pertama kita adalah bagaimana kita menepati janji-janji kita kepada pelanggan, kepada tim, dan kepada mitra. Jadi kita harus ngecek reputasi produk kita. Jadi reputasi produk kita itu ketika ada masalah, ada komplain di produk kita, berarti reputasinya negatif. Kalau kita kasih solusi, berarti reputasinya sama dengan atau netral. Kalau kita kasih kelebihan dari solusi, itu namanya reputasinya baru positif atau surprise. Gitu. Maka tugas kita yang paling basic ya dalam membangun produk itu kita data dulu masalah apa yang ada di produk. Komplain apa yang masih disampaikan oleh customer yang hari ini belum kita selesaikan. Ada enggak produk kita? Ya, produk loh, bukan ini ya. Bukan servis ya. Kalau servis itu penyajian. Produk itu yang bisa dipegang secara langsung. Ada enggak? Ya, komplain dari customer yang hari ini belum kita selesaikan, ada enggak? Masalah dari customer. Kenapa? Karena selama masih ada komplain berarti ada orang yang enggak suka sama kita. Pasti reputasi orang itu negatif sama. Apalagi kalau komplain itu disampaikan ke kita berulang-ulang, berarti memang itu valid. Itulah kekurangan kita. Saling memberikan hadiah lah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai gitu. Jadi kalau seandainya ini saya cerita, ini masih di SS ya, karena saya belajar tentang manajemen resto banyak sama Mas Yoyo itu. Kan kadangkala bahan baku itu kan naik turun, ya enggak? Bahan cabai, bahan tempe, kedelai naik turun. Nah, kemudian ketika turun, apakah terus kan untung kita berarti gede kan? Itu apakah untung itu kita simpan semuanya di kantong karena harganya pas turun? Ternyata yang dilakukan Mas Yoyo itu tidak. Jadi ketika harganya turun, itu Mas Yoyo itu gunakan selisih harganya untuk menambah porsi. Jadi biasanya tempe 3 lembar, begitu kedelai murah itu dapat 5 lembar. Gitu. Jadi kalau kita bisa menghemat biaya, itu jangan kita ambil semua. Kita ambil 30 untuk kita, 30 untuk investasi, kita putar lagi 30 untuk ke pelanggan. Jadi seiring berjalannya waktu produk kita akan membaik nggak kalau kita pikirkan anggarannya kayak gitu? Pasti akan terus membaik. Ya, karena kalau kita tidak bisa berkompetisi dengan diri kita sendiri, maka kita akan berkompetisi dengan kompetitor. Kenapa? Karena kalau kita sudah berkompetisi dengan kompetitor hari ini dan kita lebih unggul, kompetitor di sini, selanjutnya siapa musuh kita? Enggak ada, kecuali diri kita sendiri. Berarti kita harus lebih baik daripada hari yang kemarin. Gitu. Jadi harus ada anggaran ke situ. Nah itu kita niatkan untuk sebagai memberikan hadiah, gitu ya. Nah, objek sedekah kita yang utama adalah tim dan pelanggan. Itu jadi ketika minyak goreng susah, ya itu di SS itu ngadain promo makan senilai 150.000 kalau nggak salah dapat minyak goreng, gitu karena beliau punya rantai distribusinya langsung gitu. Nah itu jadi
Kalau kita bisa bantu customer, kalau kita bisa bantu tim kita, pelanggan kita, ya dengan kesulitan yang mereka hadapi, ya insya Allah itulah objek sedekah yang paling utama dari kita, gitu ya. Jadi benar-benar dianggarkan. Ya kalau kita punya selisih itu dianggarkan. Oh ini untuk ini, kasih apa terserah monggo sesuai kebutuhan gitu. Jadi benar-benar kita ya biar dicintai pelanggan ya kita harus memberikan hadiah. Gitu. Nah, jadi kita bahas tentang bagaimana produk kita agar bisa viral yang pertama, yang kedua agar menjadi word of mouth, dan yang ketiga agar profitnya maksimal. Maka kita bahas tentang wow produk. Nah ini bagian dalam tubuh manusia ada yang namanya amigdala ya. Amigdala ini biasanya dia mengingat itu sesuatu yang pertama kali dan yang paling berkesan. Oke, ya keywordnya apa? Pertama kali, paling berkesan. Teman-teman masih ingat kapan tanggal pernikahan? Ingat ya. Tapi kalau tanggal terakhir kali di pantai, ya kan? Nah itu jadi yang berkesan selalu diingat oleh amigdala. Maka ketika kita menghadirkan produk, syaratnya yang pertama harus berkesan. Oke, itu ya pertama ya. Nah, gimana caranya agar berkesan tapi konteksnya dalam produk? Maka harus ada kata banget. Teman-teman ingat gak? Makanan terbesar yang paling gede banget yang pernah teman-teman makan. Nah, bakso berana, ingat kan? Makanan termahal yang pernah kita beli? Steak. Ingat kan? Makanan kopi yang 25.000 yang pernah kita beli. Banyak. Oke. Jadi, ya, kalau produk kita pengen diingat, kita harus pakai banget. Ya. Belakangnya harus banget. Oke, warung SS itu keywordnya apa? Murah, Oke, kita sudah masuk ke pembahasan berikutnya. Sampai sini banget kuncinya ya. Kira-kira produknya teman-teman akan dibangetkan di bagian mananya? Nah, kalau saya jualan snack pasti tak gedein kalau saya. Contohnya, kalau yang lain cuma 120 gram, saya pengen 150 gram misalnya. Kalau roti lumer banget bisa. Lumer banget. Atau kejunya banyak banget. Gitu. Ingredientnya yang dibangetkan. Atau size-nya dibangetkan. Atau size-nya dibangetkan tapi harganya dibangetkan, dimurahkan. Itu traffic generator. Kalau kita ngomong cash generator nanti. Jadi traffic generator itu adalah jurus andalan kita. Paham ya? Gitu. Saya punya teman satu angkatan juga, satu perguruan juga. Beliau itu ternyata setelah dilihat semua roti yang dia jual, ternyata yang paling laris itu sifon. Sifon itu yang diimprove habis-habisan, rasanya gimana biar lebih enak lagi, harganya biar lebih murah lagi, ayo besok lagi gimana rasanya. Jadi yang diimprove habis-habisan cuma satu produk. Paham ya? Satu produk itu andalan kita. Kalau ngomong sifon, ini brand ini udah nggak ada tandingannya. Lah gimana ada tandingannya, setiap bulan diimprove untuk lebih murah, untuk lebih enak. Coba teman-teman, satu produk saja diimprove habis-habisan. Kayak misalkan mobil, satu mobil diperbaiki terus-menerus, ya lama-lama jadi baik kan mobilnya. Mobil Tesla, mobil banyak seperti itu. Gitu. Jadi pilih satu produk Mbak, yang itu sampai orang tuh wow gitu. Kemudian dia pengen foto. Kalau udah ada dorongan dia untuk foto berarti udah market fit. Apa kira-kira? Gede banget. Gede banget tapi harganya murah banget. Atau lumer banget, monggo nanti dipikirkan ya. Terima kasih. Traffic untuk biar produk kita viral, cash untuk mencari profit sebanyak-banyaknya, pelengkap itu untuk nguras uang pelanggan. Itu nguras uang pelanggan. Jadi belinya itu biar dia borong, tapi dia senang borongnya, tidak terpaksa. Oke? Jadi dia borongnya tuh senang. Yang kedua adalah signature. Signature itu adalah tanda tangan. Pertanyaannya teman-teman, di dunia ini ada nggak yang tanda tangannya sama? Yang sidik jarinya sama ada nggak? Maka signature itu adalah
ciri khas. Ciri khas. Kita harus punya ciri khas. Pernah nggak lihat ini? Ini Salbe, Nurset. Restorannya namanya Nurset. Yang sering kesini adalah kalau tidak bintang Hollywood, pemain sepak bola. Kayak Ronaldo, Messi pernah kesini semua. Sekali makan biasanya habis ya kayak ular gitu ya. Cara naburinnya kayak gini. Dan di sana satu meja itu satu koki. Jadi masaknya itu langsung. Kokinya itu racik-raciknya di depan. Jadi langsung atraksi di depan customer. Nah itu signature. Ini kopi paling viral di Kalimantan. Ini namanya kopi Asyang dan ini antriannya luar biasa panjang. Ciri khasnya adalah tidak pakai baju. Tapi diingat nggak? Pecinta kopi itu kalau semakin gembrobios, semakin keringatnya bercucuran tuh semakin nikmat. Gurih-gurihnya gitu. Tapi ini viral. Ini di YouTube, di TikTok viral kopi ini. Ini ya, kalau tadi nggak percaya, nih, ya. Sop balung gajah berapa? 13.000. Nah, yang lain apakah lebih mahal? Ya jelas lebih mahal. Ini 18.000, ini 17.000. Bahkan ada yang 120.000. Nah, tapi si sop balung gajah ini selalu dari masa ke masa, sejak pertama kali launching, setelah ini ownernya Pak Bayu ini paham flywheel marketing, maka harganya tetap 13.000. Ini namanya traffic generator. Traffic generator itu adalah produk yang paling best seller sekarang. Ingat ya, produk yang paling best seller sekarang itu kita improve habis-habisan size-nya, kita improve habis-habisan enaknya, kita improve habis-habisan harganya. Bisa nggak? Ayo ini size-nya biar lebih gede lagi, gimana caranya? Ayo harganya biar lebih murah lagi, ini gimana caranya? Ayo lebih enak lagi, gimana caranya? Itu kita improve habis-habisan. Kalau fokus kita cuma satu produk, kira-kira bisa nggak kita menghadirkan produk yang murah tapi enak banget? Bisa nggak? Kalau fokus kita cuma satu? Bisa. Gitu. Cash generator. Jadi produk yang memang sejak awal ingredientnya itu terkesan mahal, kita setting di situ. Ya. Kemudian kita barengin dengan yang traffic generator itu tadi. Kalau yang lain gimana Mas? Apakah harganya semuanya mahal atau murah? Standar aja. Yang lain standar. Standar kalau di tempat teman-teman misalkan jualan ikan katakanlah 30.000 ya 30.000. Standar. Paham ya? Tapi kalau bisa lebih murah itu lebih baik. Oke? Ini wow service kita pakai yang namanya buyer's journey. Ya. Buyer's journey adalah step by step orang melakukan pembelian. Biar lebih gampang saya pecah menjadi 3. Ya, yang pertama sebelum melakukan pembelian atau kalau kita dine in berarti sebelum masuk toko, saat masuk toko dan saat keluar toko. Saya pecah menjadi 3. Ya, sebelum, saat, sama sesudah. Oke. Menuju ke toko apa yang harus kita perbuat? Bukan cuman excellence tapi harus outstanding, harus berbeda dengan yang lain. Kira-kira ada gambaran nggak dari sampai sini? Ada ya. Nah, kalau online gimana? Berarti orang ketika mau chat ke kita agar dia mendapatkan impresi yang baik gimana? Maka yang lain biasanya assalamualaikum, kita jawab dengan senyum. Nah sekarang kita senyumnya pakai bintang deh, keluar love-nya kayak gitu. Jadi outstanding. Itu saya lakukan beneran, lakukan. Kenapa? Karena biar kita semangatnya bukan cuma semangat tapi sangat semangat itu. Jadi saat belum beli itu treatmentnya apa? Kita pikirin saat ngechat ini kita harus semangat. Ketika dia pengen apa? Ketika dia masuk kita tanyain dulu ibu siapa di mana, kemudian sukanya warna apa atau apa gitu. Baru kita rekomendasikan produk. Kayak seorang dokter.